Oke, gue udah bilang di sebelumnya bahwasanya kita akan mencoba untuk podcast di mana gue akan menjadikan AI sebagai narasumber pembicara. Dan ya, ayo kita coba sekarang. Gue udah nanya-nanya lewat chat GPT. Dan bodohnya, gue menanyakan pertanyaan seperti ini nih. Ya, gimana kalau kamu jadi bintang tamu di podcast aku? Tugasmu hanya memberikan pertanyaan kepadaku, bagaimana? Terus dia menjawab, aku suka banget idenya dan secara konsep ini cerdas dan beda. Terus logo api. Ya. Gue rasa nih AI terimplementasi oleh banyak Gen Z deh. Jawabanku, bisa. Dan ini justru kuat secara kreatif dan komersial. Kita posisikan aku bukan sebagai narasumber, tetapi sebagai pemantik pikiran. Nah, itu yang akan kita coba sekarang. Oke, kita akan coba bertanya kepada ChatGPT. Tapi karena gue lupa gimana caranya untuk menjadikan text to speech, ya mungkin di episode selanjutnya kali ya. Gue nanya, hey Chat, kali ini aku sudah memulai podcastnya. Gimana? Apakah kamu mau bertanya sesuatu pada aku di podcast yang pertama ini? Terus dia menjawab dengan senang hati, anggap aku duduk di seberangmu sekarang. Tenang, gak menghakimi, cuma ingin tahu. Aku akan mulai dengan suatu pertanyaan yang paling sederhana, tapi jujur. Oke, pertanyaan pertama. Di antara semua hal yang bisa kamu bicarakan hari ini, kenapa kamu memilih hidup sehari-hari sebagai episode pertamamu? Oh, oke. Jadi tadi tuh gua mencoba untuk memprompt dari AI-nya untuk bertemakan kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa gue memilih untuk tema kehidupan sehari-hari itu karena menurut gue kehidupan kita itu punya cerita yang unik masing-masing gitu. Jadi kayak satu orang dengan orang lain, meskipun dengan kegiatan yang sama, meskipun dengan aktivitas yang sama, pasti memiliki experience dan cerita yang berbeda-beda. Selalu, itu dan pasti. Jadi gue rasa untuk kehidupan sehari-hari kita punya banyak bahan untuk yang dibincang-bincangkan mungkin. Mungkin itu ya jawabannya ya, Chat. Asik. Kayak gitu ya ternyata ya untuk menjawab pertanyaan dari ChatGPT. Asik. Yeah. Terus pertanyaan kedua dari ChatGPT itu adalah, apa kejadian paling kecil belakangan ini yang kelihatannya sepele tapi diam-diam masih kamu pikirkan sampai sekarang? Wih, boleh nih. Apa kejadian paling kecil belakangan ini yang kelihatannya sepele tapi diam-diam masih kamu pikirkan sampai sekarang? Hal kecil yang belakangan ini kelihatannya sepele tapi diam-diam kepikiran. Itu adalah ini kita record di awal bulan, di awal tahun 2026. Jadi biasa dong, di akhir tahun itu kita selalu kayak, ya walaupun kita tidak merayakan, setidaknya kita harus melewati lah yang namanya tahun baru. Tahun baru kemarin gue cukup ngumpul dengan teman-teman di tempat kerja. Dan tiba-tiba semua membahas resolusi. Ya walaupun hanya bercanda lah. Walaupun bercanda, ada yang mungkin yang serius juga. Tapi hal yang gue rasa hal kecil kayak resolusi apa yang akan kamu jalani di 2026. Jujur, gue gak kepikiran loh 2026 mau ngapain, 2026 punya target apa. Bukan gak ada target, mungkin ada, tapi I think it's not resolution. Bukan resolusi sih gue rasa. Jadi kayak
Ya, gue nggak nganggep itu adalah sebuah goals buat tahun itu harus terlaksana gitu. Karena itu adalah sebuah kegiatan rutinan yang ya semoga pekerjaan lancar, naik gaji ini segala macam. Ya gue rasa itu adalah sebuah sebab akibat. Kerja lu lancar, kerja lu berhasil, kemungkinan gaji ada walaupun dikit. Disehatkan badan, ya tiap hari kita minta disehatkan badan. Jadi menurut gue nggak sebuah resolusi hal-hal yang kayak gitu. Nah akhir-akhir ini gue justru malah kepikiran itu. Apakah dengan gue nggak punya resolusi berarti gue nggak punya? Apakah dengan gue nggak punya resolusi berarti gue nggak punya tujuan hidup? Sebenarnya gue masih mempertanyakan itu. Kalau kalian gimana? Ya, semoga lah beberapa hari lagi gue nemu lah resolusi hidup gue di tahun 2006 ini. Kali. Oke. Pertanyaan ketiga dari ChatGPT. Kalau pendengar cuma mengingat satu kalimat dari kamu di episode ini, kalimat apa yang sebenarnya ingin kamu titipkan? Kalau pendengar cuma mengingat satu kalimat, bro, bumi kayaknya udah tua deh. Nggak tahu kenapa, sebulan 2 bulan terakhir, setiap berbicara dengan orang pasti pembahasannya, gila, ada aja ya di bumi ini kegiatan atau kejadian yang luar biasa lah gitu kayaknya. Entah itu dari kriminal, entah itu dari bencana alam, entah itu dari perbuatan sesuatu yang di luar logika. Dan ada satu perkataan dari seseorang. Saat itu dia ngomong, udah, bumi itu udah tua, kita tinggal nunggu kiamat aja gitu. Kayak wow, itu kayak ya oke, kiamat pasti bakal terjadi, tapi kayak apakah itu sesuatu yang layak diomongin gak sih? Ya who knows. Jadi itu satu kalimat yang pengen gua kasih tahu, gua ingetin ke kalian yang lagi denger ini adalah inget bumi pasti akan kiamat. Oke. Next. Pertanyaan keempat. Seberapa jujur kamu berani di podcast ini dan bagaimana dari dirimu yang masih kamu sembunyikan? Seberapa jujur di podcast ini? Sejujurnya, asik. Dimulai aja udah dengan sejujurnya nih. Ya sejujurnya gue memulai dengan bener-bener mencoba untuk jujur. Karena ini adalah pertanyaan dari ChatGPT yang ya menurut gue masih basic lah ya. Masih ya gak perlu dibohongin lah apa yang mau diomongin gitu. Dan pastinya tetap gue akan berusaha untuk tetap jujur dalam omongan ini. Bagian dari dirimu yang masih kamu sembunyikan, ya mungkin kalau mulai udah pertanyaan kayak aib kali ya, aib atau apa gitu kayak. Semoga nggak ada dari apa yang gue sembunyiin bakal dipertanyakan kali ya, mudah-mudahan. Oke. Terakhir, pertanyaan kelima. Setelah episode ini direkam, apa yang kamu harap berubah? Bukan pada pendengar tapi pada pada dirimu sendiri. Oke. Selesai episode ini direkam, apa yang kamu harap berubah? Bukan pada pendengar tapi pada diri kamu sendiri. Yang gue harap berubah dari diri gue sendiri adalah semoga gue bisa menjadi pribadi yang lebih apa ya bahasanya, yang bisa lebih mengerti, yang bisa lebih paham dengan diri gue sendiri.
ketika gue berbicara seperti ini, semoga gue bisa mengerti POV dari orang yang bertanya tentang gue atau tentang sesuatu, yang dimana itu adalah suatu pembelajaran buat gue sendiri ketika gue bertanya kepada orang lain. Jadi secara gak langsung ini adalah suatu pembelajaran yang berharga buat gue, yang semoga nantinya gue bisa terapkan kepada orang asli. Kayak gitulah. Ya semoga ya. Oke, menurut gue cukup sih sampai di sini buat yang di awal ini. Semoga gue bisa konsisten, bisa gue lanjutin selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.